Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tidak seorang pun pernah naik ke surga kecuali Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Bukankah kita mencari jalan ke surga? Mari kita renungkan misi Allah ke bumi. Tuhan Yesus turun ke bumi. Kita telah tahu sepertiga malaikat telah dibuang dari surga, yang jumlahnya ratusan juta. Kita telah tahu bahwa dunia dikuasai oleh kegelapan. Berkat penguasaan kegelapan dan dosa telah menguasai manusia. Penciptaan Adam dan Hawa diusir dari surga, sama seperti malaikat. Tetapi Allah yang baik, Dia ingin sekali memperbaiki hubungan ini. Dia turun ke dunia untuk mengumpulkan orang-orang yang berkenan padanya. Yesuslah juru selamat. Yesuslah yang mempunyai kunci surga. Karena Dia tahu persis gimana surga. Yesus pernah berkata, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin ataupun dikawinkan. Tetapi mereka seperti para malaikat di surga. Jelas sekali. Surga itu adalah tempat Tuhan, tempat suci, tempat keabadian. Jika ada manusia ataupun nabi menceritakan surga yang lain daripada cerita Tuhan kita, apakah Anda patut percaya? Karena Yesus adalah Allah sendiri yang diutus. Yesus pernah berkata, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Sebab Tuhan itu hadir di dunia, dan Yesus adalah manusia, adalah Tuhan itu sendiri. Yesus berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Sebab Yesus itu firman. Yesus itu firman sendiri. Maka Ia berkata, ketika Yesus mengajar di bait suci, orang-orang Farisi menanyakan kepadanya, di manakah Bapamu? Yesus menjawab, kamu tidak mengenal aku dan Bapakku. Jikalau kamu mengenal aku, kamu pasti mengenal Bapakku juga. Tuhan telah mengafirmasi kepada manusia ketika Yesus dibaptis. Tuhan menurunkan rohnya dalam bentuk seperti burung merpati. Dan ini afirmasi yang hanya ada. Dan ini Tuhan sendiri bicara dari surga ke bumi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Artinya jelas bahwa Yesus memang pemilik surga. Yesus pemilik kebenaran. Banyak penyesatan-penyesatan yang terjadi akan hal ini. Yesus sendiri pernah berkata, namun jika aku menghakimi, maka benarlah penilaianku. Sebab bukan hanya aku saja yang melakukannya, melainkan aku dan Bapa yang mengutus aku. Dalam hukummu juga tertulis bahwa kesaksian dua orang itu benar. Akulah yang memberikan kesaksian tentang diriku sendiri, dan Bapa yang mengutus aku memberikan kesaksian tentang aku. Banyak sekali perkataan Yesus yang menunjukkan keilahiannya, menunjukkan bahwa Dia itu adalah Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah kebenaran. Yesus sendiri berkata, akulah terang dunia. Siapa yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memperoleh terang kehidupan. Artinya Yesus mendeklar bahwa Yesus adalah terang. Yesus adalah kebenaran. Jika engkau mengikuti Yesus, engkau akan selamat. Tetapi jika engkau mengikuti di luar Yesus, ataupun engkau mengikuti jalan kegelapan, ataupun iblis, kamu akan binasa. Dan kamu tidak akan beroleh surga. Yesus sendiri adalah awal dan akhir, Sang Pencipta. Yesus pernah berkata, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Artinya apa? Yesus telah ada sebelum ada penciptaan. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya kematian adalah hak prerogatif Tuhan sendiri, yaitu Yesus. Jelas-jelas sekali, Yesus adalah pemilik surga. Seperti firman-Nya, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu
seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jelas sekali, Yesus adalah pribadi ilahi, di mana dia adalah pemilik surga, di mana dia yang bisa mengadili orang hidup dan mati, masuk dalam kerajaan surga ataupun kerajaan maut. Dan Tuhan Yesus mampu menghapus dosa manusia. Keilahian Tuhan di dunia banyak sekali dibuktikan, seperti membangkitkan orang mati, menghapus dosa manusia. Tuhan Yesus adalah penggenapan dari ribuan tahun lalu oleh para nabi. Jadi kita meyakini tidak akan ada yang turun lagi, kecuali nanti Yesus akan turun pada hari penghakiman. Kita lihat satu contoh, Tuhan Yesus adalah Tuhannya hari Sabat. Artinya orang Yahudi mempercayai bahwa hari Sabat adalah harinya Tuhan. Dalam Injil Markus 2 ayat 28, Yesus menyebut dirinya Tuhan pada hari Sabat. Ketika kehadiran Yesus di dunia, Raja Kegelapan selalu mencobai Yesus. Dan Raja Kegelapan, iblis ini tahu dia adalah anak Allah. Saya ambil contoh ketika Yesus berpuasa 40 hari. Di percobaan ketiga, Yesus ditunjukkan tempat tertinggi di bukit. Dan penguasa kegelapan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku." Tapi apa kata Yesus? "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis pergi meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayaninya. Artinya apa? Tugas malaikat adalah melayani Tuhan. Siapakah Yesus? Dia adalah Allah yang hidup, juru selamat kita sampai akhir zaman.